Sebelum langit terbentang dan bumi dihuni, hanya Allah yang Maha Ada, tanpa sekutu dan tanpa waktu. Dari kehendak dan kasih sayangnya, Dia menciptakan manusia pertama, Adam alaihissalam, sebagai khalifah di muka bumi. Kisahnya bukan sekadar awal sejarah, tetapi cerminan jati diri manusia. Tentang asal mula penciptaan, kesalahan dan pengampunan, perjuangan dan ujian, serta cinta ilahi yang selalu membuka jalan kembali bagi hamba yang bertobat. Bagaimana kisahnya? Simak ceritanya di Okti Story. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Sebelum langit dan bumi berpenghuni, hanya Allah yang Maha Ada. Di antara kehendaknya yang tak terbayangkan, Allah berfirman kepada para malaikat bahwa Dia akan menciptakan makhluk baru. Sesungguhnya aku hendak menjadikan khalifah di bumi. Al-Baqarah ayat 30. Para malaikat terkejut. Mereka bertanya dengan penuh hormat, apakah engkau akan menjadikan di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih memujimu dan mensucikanmu? Namun Allah Maha mengetahui. Ia menjawab dengan kalimat penuh hikmah. Sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Al-Baqarah ayat 30. Maka dimulailah rahasia besar penciptaan manusia pertama. Allah membentuk Adam dari tanah liat yang diambil dari berbagai tempat di bumi. Ada yang lembut, keras, merah, hitam, dan putih. Dari sanalah asal-usul warna kulit dan sifat manusia kelak. Dalam firman-Nya, dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dari tanah liat kering yang berasal dari lumpur hitam yang diberi bentuk. Al-Hijr, ayat 26. Setelah bentuk Adam sempurna, Allah meniupkan ke dalamnya ruh ciptaannya. Maka hiduplah Adam, makhluk pertama yang dapat berpikir, berbicara, dan mengenal Tuhannya. Malaikat menyaksikan keajaiban ini dengan takjub. Allah mengajarkan kepada Adam nama-nama segala sesuatu, ilmu pengetahuan yang tidak diberikan kepada makhluk lain. Ketika Allah meminta malaikat menyebutkan nama-nama itu, mereka mengakui kelemahan mereka, seraya berkata, Maha suci Engkau, kami tidak mengetahui selain dari apa yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Al-Baqarah ayat 32. Kemudian Allah berfirman, Hai Adam, beritahukanlah kepada mereka nama-nama itu. Maka ketika Adam menyebutkannya satu persatu, malaikat memahami bahwa manusia memiliki keistimewaan, akal, pengetahuan, dan kemampuan mengenali ciptaan Allah dengan bahasa. Allah memerintahkan seluruh malaikat untuk bersujud kepada Adam sebagai bentuk penghormatan, bukan penyembahan. Semua malaikat pun bersujud, kecuali satu, Iblis. Ia menolak dengan kesombongan, berkata, Aku lebih baik darinya. Engkau ciptakan aku dari api, sedangkan dia engkau ciptakan dari tanah. Al-A'raf ayat 12. Kesombongan itulah awal kehancuran iblis. Ia dikutuk dan diusir dari surga. Allah berfirman, Keluarlah engkau dari surga ini karena engkau terkutuk. Dan sesungguhnya kutukan itu tetap atasmu sampai hari pembalasan. Syad ayat 77 hingga 78. Namun sebelum keluar, Iblis bersumpah akan menyesatkan anak cucu Adam dari jalan yang lurus. Maka, sejak saat itulah, pertarungan abadi antara kebenaran dan kesesatan dimulai. Setelah diciptakan, Adam ditempatkan oleh Allah di surga, tempat penuh kenikmatan yang tak terlukiskan. Di sana Allah memberikan segalanya tanpa batas. Namun Adam belum merasa sempurna. Ia merasa sepi. Dari sanalah Allah menciptakan pasangan baginya, Hawa, dari salah satu tulang rusuk Adam. Saat Adam terbangun dan melihat Hawa, hatinya dipenuhi rasa tenang. Itulah makna dari firman Allah. Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya. Ar-Rum ayat 21. Adam dan Hawa hidup damai di surga. Allah berfirman, Wahai Adam, tinggallah engkau dan istrimu di dalam surga dan makanlah dari buah-buahan yang ada di sana sepuasnya, di mana saja kamu sukai. Tetapi janganlah kamu dekati pohon ini, yang menyebabkan kamu termasuk orang-orang zalim.
Al-Baqarah ayat 35. Namun iblis tidak tinggal diam. Didorong oleh dendam dan iri, ia menggoda keduanya. Ia membisikkan tipu daya halus, seolah memberi nasihat. Tuhanmu tidak melarang kamu mendekati pohon ini, melainkan agar kamu tidak menjadi malaikat atau tidak menjadi orang yang kekal. Al-A'raf ayat 20. Setan bersumpah dengan nama Allah, menipu dengan kata-kata lembut. Adam dan Hawa yang belum mengenal tipu daya, akhirnya tergoda. Mereka pun memakan buah dari pohon terlarang itu. Seketika, pakaian surga mereka lenyap dan mereka menjadi malu. Mereka bergegas menutupi diri dengan daun-daunan. Saat itu terdengarlah seruan Allah. Bukankah aku telah melarang kamu berdua dari pohon itu, dan aku katakan bahwa setan itu adalah musuh yang nyata bagi kamu. Al-A'raf ayat 22. Adam dan Hawa menyesal. Mereka menangis, menundukkan kepala, dan berdoa dengan hati penuh tobat. Ya Tuhan kami telah menzalimi diri kami sendiri. Dan jika Engkau tidak mengampuni kami dan memberi rahmat kepada kami, niscaya kami termasuk orang-orang yang rugi. Al-A'raf ayat 23. Allah Maha Pengasih, menerima tobat keduanya, namun menetapkan takdir. Mereka harus turun ke bumi. Adam dan Hawa diturunkan ke bumi sebagaimana firman Allah. Turunlah kamu semua dari surga itu. Sebagian kamu menjadi musuh bagi yang lain, dan bagi kamu ada tempat kediaman di bumi dan kesenangan sampai waktu yang ditentukan. Al-A'raf ayat 24. Mereka turun ke tempat yang berbeda. Dalam beberapa riwayat, Adam di India, Hawa di Jeddah. Setelah lama mencari, mereka bertemu kembali di Padang Arafah. Dari sinilah awal kehidupan manusia di dunia dimulai. Adam menjadi nabi pertama, khalifah Allah di bumi, membawa ajaran tauhid dan kebenaran. Allah mengajarkan Adam cara hidup di dunia, bercocok tanam, berburu, dan mengenal waktu. Ia mengajarkan anak-anaknya untuk mengenal Allah, berbuat baik, dan menjauhi kesesatan iblis. Dari keturunan Adam dan Hawa lahir umat manusia. Namun kehidupan manusia di bumi tidak selalu damai. Iblis terus menebar godaan. Dari keturunan Adam sendiri muncul ujian pertama, kisah Qabil dan Habil, dua putra Adam yang menjadi simbol kebaikan dan kejahatan. Adam memiliki banyak anak. Dua di antaranya adalah Qabil dan Habil. Sebagai tanda ketaatan kepada Allah, Adam memerintahkan keduanya mempersembahkan kurban. Habil, seorang yang jujur dan bertakwa, mempersembahkan seekor domba terbaiknya. Sedangkan Qabil, yang iri dan malas, mempersembahkan hasil pertanian yang buruk. Allah menerima kurban Habil dan menolak kurban Qabil. Iri hati pun tumbuh di hati Qabil. Ia berkata dengan marah, "Aku pasti akan membunuhmu." Habil menjawab lembut, "Sesungguhnya Allah hanya menerima korban dari orang-orang yang bertakwa." Al-Maidah ayat 27. Namun amarah menguasai Qabil. Ia membunuh saudaranya sendiri. Pembunuhan pertama dalam sejarah manusia. Setelah itu, ia menyesal, tetapi tak tahu apa yang harus dilakukan dengan jasad saudaranya. Lalu Allah mengutus seekor burung gagak untuk memperlihatkan kepadanya bagaimana menguburkan mayat. Qabil pun berkata, "Celakalah aku. Mengapa aku tidak mampu berbuat seperti burung gagak ini? Lalu aku dapat menguburkan mayat saudaraku." Al-Maidah ayat 31. Setelah bertahun-tahun hidup di bumi, Adam menjadi manusia pertama yang mengalami suka, duka, dan tanggung jawab. Ia mengajarkan keturunannya mengenal Allah, bertobat, dan menegakkan kebenaran. Ia mengingatkan mereka agar tidak tertipu oleh iblis seperti dirinya dahulu. Allah memberikan kepada Adam kitab kecil berupa lembaran, syuhuf, berisi petunjuk kehidupan. Dalam masa tuanya, Adam merasa ajalnya mendekat. Ia memanggil anak cucunya, berwasiat, "Janganlah kalian menyekutukan Allah, dan berhati-hatilah dari godaan setan, karena ia musuh yang nyata bagi kalian." Ketika ruhnya dicabut, bumi bersedih. Malaikat memandikan dan mengkafani jasadnya, sebagaimana yang kelak dilakukan oleh manusia. Nabi Adam wafat dengan damai, dan Allah mengangkatnya sebagai nabi pertama, bapak seluruh manusia. Demikianlah kisah Nabi Adam sebagaimana difirmankan Allah dalam banyak ayat Al-Quran. Sebuah kisah yang bukan sekadar legenda,
melainkan awal dari perjalanan panjang umat manusia di muka bumi.